Mereka tidak percaya dengan adanya Lailatul Qadar. Bagi mereka Lailatul Qadar itu ada memang, tapi di zaman Nabi. Untuk apa nunggu Lailatul Qadar? Mereka pakai dalil. Teksnya pun inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan kata Allah Al-Quran di malam yang punya kemuliaan Lailatul Qadar. Konteksnya itu kan di zaman Nabi. Waktu itu di zaman Nabi turun Al-Quran, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi meninggal tidak ada lagi Quran. Jadi tidak kata lagi juga Lailatul. Ayo, mungkin mau jawab apa teori itu? Disesatkan yang pemikiran kita dengan teori itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Fatihil Ma'ulin wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, yang kita hormati kita sahibul majlis Al-Ustaz Haji Istiagus Haji Iskandar Hamdan dan keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada beliau sekeluarga kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia beliau sekeluarga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin ya alamin. Dan tentunya juga kepada jamaah Majelis Tilawatul Quran Al-Hamadun yang hadir pada di malam yang istimewa, yaitu malam Jumat ke-23 bulan Ramadan, malam-malam ganjil, malam-malam di penghujung 10 terakhir Ramadan. Kita sempat kembali bertemu, berkumpul. Mungkin jamaah tadi sudah bersama dari awal waktu Isya, melaksanakan sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir berjamaah di majlis ini. Majlis yang masih dalam tahapan penyempurnaan bangunannya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Guru kita Ustaz Iskandar dan juga jamaah yang membantu agar segera rampung sempurnanya bangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita mendapatkan kemuliaan dengan hadirnya Habib Muhammad yang berbagai basurah hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Masya Allah. Malam Jumat, malam istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan begitu banyak kemuliaan dari Allah, yang sebabnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bulan suci Ramadan kita dapatkan kemuliaannya karena Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan Allah wahyunya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, hari kebahagiaan, hari raya. Semuanya karunia dari Allah, pintunya penyebabnya Nabi Muhammad SAW. Maka penting untuk kita selalu mengingat Rasulullah SAW. Apalagi sekarang malam Jumat kita banyak-banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Istimewanya lagi di bulan Ramadan, sholawat kepada Nabi menjadi istimewa. Yang kita baca di malam-malam Ramadan ini, di hari-hari bulan Ramadan ini.
Malam ini kita memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Anak tidak banyak menyampaikan ini, sebagian mungkin sudah banyak diajak berpikir, ya, diajak untuk kita sejenak merenung. Akhir-akhir ini ya, mungkin kita belum begitu banyak yang tahu. Ada satu kajian untuk menggali pembuktian kebenaran kitab suci. Nama teori itu adalah teori hermeneutika. Teori ini dipakai oleh orang-orang orientalis di luar Islam untuk mereka itu membuktikan apa betul kitab suci yang tadinya digunakan itu untuk pembuktian kebenaran Bible. Itu benar kitab suci. Mereka menggunakan teks dan konteks, metodologi untuk mengkaji pembuktian kebenaran kitab suci. Biasanya itu dipakai kalau untuk buku-buku yang baru diselesaikan penyusunannya dikarang, mungkin akan dikaji sampai di mana kebenaran daripada dalil penyampaian materi di buku itu, sehingga buku itu layak untuk dibaca, layak untuk dimanfaatkan keilmuan yang ada dalam buku itu. Tapi kalau untuk kitab suci yang mereka ingin bidik, yang ingin mereka arahkan itu apa? Mereka ingin mencuci otak-otak umat Islam, utamanya mereka lemah imannya, yang minim pengetahuannya, sehingga ingin mereka itu mengajak mereka dalam konteks pemikiran mereka. Hati-hati, anak mencontoh. Itu mereka tidak percaya dengan adanya Lailatul Qadar. Bagi mereka Lailatul Qadar itu ada memang, tapi di zaman Nabi. Untuk apa nunggu Lailatul Qadar? Mereka pakai dalil. Teksnya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan kata Allah Al-Quran di malam yang punya kemuliaan Lailatul Qadar. Konteksnya itu kan di zaman Nabi. Waktu itu di zaman Nabi turun Al-Quran, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi meninggal tidak ada lagi Quran. Jadi tidak kasih lagi juga Lailatul. Ayo, mungkin mau jawab apa kan? Teori itu. Disesatkan yang pemikiran kita dengan teori itu. Oh, dalam Quran dilarang mabuk minum khamar. Innamal khamru wal maisiru wal azmi. Dalil itu jelas. Itu teksnya. Tapi kontennya, khamar itu dilarang karena di Arab itu panas suhu. Jadi kalau khamar yang panas juga diminum di waktu panas itu tidak cocok. Tapi untuk daerah yang dingin tidak apa-apa, kan membantu untuk penghangatan badan mereka. Babi haram teksnya, tapi menurut mereka babi tidak haram karena setelah diteliti ada manfaat. Jadi dirubah harus kalau hukumin oleh teori ini tadi. Dibuka. Alhamdulillah guru-guru kita, jangan guru kita Habib Muhammad Rizki bin Syahab dan ada kiai-kiai juga. Ya mereka jeli Allah jadikan tetap di umat ini adalah orang-orang yang diberikan Allah kemampuan untuk memahami apa yang ada di sekitar mereka, utamanya untuk menyelamatkan generasi di waktu-waktu yang akan datang. Cuma ini hati-hati. Kita sekarang mungkin belum begitu tahu dengan hal ini, tapi mungkin mereka sudah ada di sekitar kita. Orang-orang yang menganggap segala yang ada di Al-Quran itu tidak relevan di zaman kita. Kan sudah pernah muncul beberapa waktu lalu di TV itu. Ada orang yang menganggap Quran ini perlu direvisi. Ayat-ayatnya tidak lagi sesuai di zaman kita. Contoh lagi, masalah jihad. Jihad kan hukumnya perintah dari Allah. Mereka ingin menjauhkan kita dari perintah untuk kita menegakkan amal ma'ruf nahi munkar dengan dalil apa? Rahmatan lil alamin. Dia pakai teori mengkaji itu. Ini kita nak waspadai. Kalau majelis kita ini berhubungan dekat dengan Quran, jadi bukan hanya kita belajar membaca Quran,
Tapi juga kita harus memikirkan bagaimana kita membela dan menjaga Al-Quran ini, membela Al-Quran. Di saat kali muncul kelompok-kelompok ini seperti ini di tengah-tengah kita harus menunjukkan pembelaan kita terhadap Al-Quran. Kalau siapa lagi mau membela? Sekarang ini di waktu Ramadan sudah mulai banyak masjid musola yang tidak lagi harus tadarus Quran. Jadi kita tidak tahu kan keliling kan? Itu paling ini masih ke tempat 2 tempat. Yang masih agak ramai yang tadarus ibu-ibu. Masih agak ramai mereka tadarus. Kalau untuk yang laki-laki, hampir berapa tempat masjid itu sudah mulai tutup. Tarawih habis balik. Sudah tarawih yang dikit, cuma 8. Hebohnya luar biasa. Macam itu sudah hebatnya ibadat malam Ramadannya. Kami tidak tahu tempat itu lagi, kita tahu, tidak pernah lihat tempat lain. Dan di tempat-tempat lain yang orang-orang ibadat bermalam-malam dengan Quran, dengan zikir, sampai pada akhirnya mereka tidak lagi tadarus. Di antara penyebabnya karena mereka sudah banyak yang tidak baca Quran. Itulah saudara. Kalau mereka orang yang baca Quran, senang dengan Quran, justru tadarus itu mungkin bukan sejuk setiap malam sanggup mereka lakukan karena asyik. Quran itu wahyu Allah. Tapi kalau sudah banyak yang menunjukkan orang ini sudah banyak lagi yang baca Quran. Kalau mereka baca, sama-sama dia duduk saling salah. Kenapa saling salah? Karena masing-masing tidak ngerti ilmunya. Suka maco salah, jadi maco salah, lama-lama ubah. Sudahlah maco beda-beda, daripada salah betul. Maka kemarin ada usul, ada beberapa kawan-kawan, khususnya mereka memang bersentuhan langsung dengan urusan Al-Quran ini, seperti penghafal Quran, rumah-rumah tahfidz yang sudah berjalan itu mereka sudah banyak hafalan, bahkan sudah 30 juz. Mari mereka ini jadi lokomotif untuk duduk di musola, di masjid itu menyemangati jamaah. Untuk sekarang mungkin cuma berarti ke umum. Maaf, mungkin kita memang harus pikirkan dana untuk mereka itu. Karena KTP tidak lancar. Nah, seminggu sekali deh. Kapan itu? Bukan sekarang Ramadan. Kalau sekarang lambat. Program ini setelah Ramadan. Kalau habis Ramadan banyak juga musola. Jangan yang memang tidak tadarus Ramadan. Yang tadarus Ramadan, habis Ramadan tutup. Padahal Quran itu bukan dibaca Ramadan, jadi perlu ada kegiatan kelanjutan ini. Kelanjutan dari program tadarus Quran walaupun seminggu sekali di masjid, di musola. Kalau mereka rutin tadarus seminggu sekali, yang duduk memang betul ahli tajwid, ahli qiraat, penghafal Quran, bisa meluruskan. Kalau mereka salah, mereka langsung baca tanya, Ustaz mana ini bacaannya? Di Ustaz ini tahu ini salah bacanya, makhraj hurufnya ketahuan. Dan seiring dengan waktu, seminggu, sebulan sudah dapat 4 juz. Ya, harus kaget. 1 tahun tidak sampai mereka sudah hatam 30 juz. Dan mudah-mudahan dari situ kali mungkin mereka itu asyik dengan Quran, karena Quran itu mukjizat. Quran ini obat, penyembuh, penawar, pemersatu. Quran mempersatukan kita dengan Quran, memberikan kita keberkahan dengan Al-Quran, mengangkat derajat kita dengan Quran, menunjukkan kita jalan yang benar dengan Quran. Jadi ini harus kita kembalikan lagi. Intinya musola masjid itu fungsinya diangkat lagi, dimuliakan lagi masjid itu dengan cahaya Al-Quran ini tadi. Kalau sampai masjid musola cuma Quran yang dibaca di bulan Ramadan, maka dari rumah-rumah musola yang macam itu baca Quran cuma setahun sekali. Jadi kalau saya cerita rumah-rumah tidak pernah baca Quran, wajar. Tapi kalau di musola, di masjid, orang-orang terbiasa dengan tadarus Quran. Dulu di Palembang ini umumnya masjid-masjid musola-musola yang lama, yang lama itu tiap malam baca Quran. Antara maghrib isya itu mereka duduk tadarus Quran. Dan kecuali ada taklim, mereka ganti setelah isya. Ada yang memang program mereka tadarusnya setelah isya. Artinya sudah berjalan itu di Palembang.
Tapi kan waktu sekarang sudah banyak yang tadi, mulai yang baca Quran meninggal, dah uzur, dah baca ke musola, dah baca ke masjid. Yang nunggu siapa? Yang nunggu ni wong-wong yang bukan punya ahli. Sampai maaf kadang cari-cari yang imam. Quran itu yang wajibnya baca Fatihah. Sekarang banyak imam-imam maaf Fatihahnya masih perlu nanti benar. Tapi kadang-kadang egonya aku dulu, ini langkah dari nyai aku wakaf lah, bukan urusan itu. Nak nyai dia, ini bacaan tanggung jawab. Kalau dia salah baca Fatihah, rusaklah soalnya. Belajar, duduk, kita ngaji ilmu tajwid. Dalam bacaan Fatihah itu untuk dipimpin imam, alhamdulillah kalau dia punya ilmu tadi. Kemudian ajarkan. Sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang apa tadi? Belajar Quran. Belajar dulu didulukan Nabi kalimatnya. Khairukum man ta'allam. Kalau tak belajar kapan ngajar? Kalau kata Syekh Said Al-Buti, ta'allam tsumma takallam. Artinya belajar baru ngomong. Baik balik, nak ngomong dulu, belajar tidak. Apalagi gurunya dari Google, dari YouTube. Tidak galak duduk belajar. Kita tidak ada hino, walaupun kita lebih tua, yang ngajari kita muda masih muda, tapi dia memang punya ilmunya, kita tidak punya. Belajar. Justru itu menunjukkan dia orang yang hebat, dimuliakan Allah. Jangan gengsi untuk urusan kebaikan itu. Lalu Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu Quran. Baca untuk kita pahami, untuk kita amalkan, bukan sekedar baca-baca. Baik macam itu. Iqra'u ay iqra' bitajwid, kama unzil, bitartil, bitadabbur, bitafahum, dipahami, ditadaburi, ditartilkan bacaan itu. Jangan kita maju targetnya cuma sekedar jus-jusnya. Perlu kita ada ruang waktu setelah Ramadan ini, maka biar kita baca, menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Quran itu. Alhamdulillah masih ada tempat-tempat kita belajar ilmu tafsir. Minimal surat-surat pendek yang dibaca selama tarawih. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Aku dia artinya kapan turunnya surat itu? Belum saya tahu. Kalau apa sudah hafal kan? Wal asri innal insana lafi khusr. Hafal kan? Kapan turunnya? Jadi kita tadi tidak termasuk kaget masuk perangkap teori hermeneutika yang digalak oleh orang-orang Yahudi. Mereka pakai biaya untuk menyesatkan kita ini, menjauhkan kita dari Quran. Sebab inilah yang bisa menghancurkan umat Islam. Al-Quran tetap mulia, itu wahyu Allah. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pasti Allah jago. Tapi kita belum tentu terjaga kalau kita tidak menjaga Quran dengan kemuliaannya. Kalau kita kepengen mulia dengan Quran, kita selalu dekat dengan Quran, cinta dengan Quran, pelajari Quran, sebarkan Al-Quran, dukung fasilitas-fasilitas yang diadakan di situ, pengajaran ilmu Al-Quran seperti ini rumahnya, ini tempat yang masuk Allah. Alhamdulillah dengan keadaan yang sekarang ini sudah luar biasa ini. Hitung-hitungan duit, yang tahu beliau berapa jumlahnya, tapi kira-kira apa yang kurang ini? Sebetulnya perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Bantu misalnya tiap hari 10.000, sebulan 300. Kalau yang hidup uang 100 jadilah 10.000 besok. Aku start 10.000 tiap hari. Kalau proses pembangunan ini misalnya 3 bulan, berarti dia sudah membantu hampir 1 juta sih kalau itu. Alhamdulillah. Pajak beli semen, pajak. Kalau 100 kali itu ya. Nah itu sekarang ini kami kita ini berat. Ini juga motivasi kita di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan kita menunjukkan untuk pembersihan diri, pembersihan harta. Sampai ada kewajiban kita mengeluarkan zakat harta, zakat itu harus
sumbang si kita kepada ini. Kita ngajar tak baca, belajar bukan cinta. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah orang yang bisa mengajarkan kebaikan atau belajar daripada kebaikan itu, atau mendengarkan kebaikan itu, atau mendengar untuk kita amal, atau kita cinta. Orang menunjukkan cintanya, kita perhatian, doakan, minimal ngangkat tangan. Oh ya Allah, mudah-mudahan majelis usahaan segera rampung, memudahkan segala urusan, digerakkan orang-orang yang dermawan untuk membantunya. Dia melon doa. Ini sudah bantu, tidak ngatain dulu. Nah, Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mudah-mudahan malam ini Allah cahayakan hati kita dengan Quran. Amin. Karena segala sesuatu yang terhubung dengan Quran jadi istimewa. Ramadan mulia kenapa? Karena Quran. Ramadan mulia. Sarung, kain atau apapun yang melekat dengan Quran itu. Leher, kulitnya Quran. Itu kan diangkat dulu pakai ada mau megangnya dicium. Karena Quran. Bulan Ramadan mulia karena Quran. Kota Mekah, kota Madinah mulia karena apa? Karena Quran. Diturunkan Quran di kota Mekah, Makkiyah. Diturunkan Quran di Madinah, Madaniyah. Maka itu istimewa. Malam yang turun Quran, inna anzalnahu fi lailatin. Dalam riwayat dalam surah An-Nur, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam berkah, malam turun Quran. Artinya kalau di malam itu memang kita dianjurkan lebih banyak interaksi kita dengan Quran. Malam itu lebih banyak karena malam itu suasananya hening, tenang. Untuk kita baca Quran itu mungkin baca lebih kita nikmati. Lebih lagi menjelang waktu fajar. Baca Quran dikit-dikit aja, usah banyak-banyak. Andai kata kita galak baca Quran itu sehari selembar. Sehari selembar itu satu halaman, selembar bolak-balik. Padahal ya baca sehari semalam. Aku dia gawe gitu. Jaga coba baca. Kelakar kamu bertahan. Mendak habis kopi dan berlari. Jadi jajak baca Quran, kantuk lah itu langsung apa bacanya. Baca Quran selembar, usah banyak-banyak. Itu dia kali dia ini motivasi besok. Andai kata dia mau dakwah continue tiap hari 24 jam itu baca Quran cuma sehalaman, bolak-balik. Besok bolak-balik lagi, besok lagi bolak-balik lagi. 10 hari sejus sudah dapat. Kalau satu juz itu 10 lembar. Jadi kalau baca selembar, tiap hari selembar, besok selembar. Ibu-ibu yang punya repot di rumah, masak, begawe macam-macam, tidak akan mungkin waktu tidak cukup untuk kita ibadah. Allah sudah tunjuk kita kesempatan untuk ibadah. Aneh kata waktu tidak cukup, Allah tambah 24 jam. Tapi kalau Allah tahu waktu itu cukup, cuma manusia banyak lah. Sampai Nabi mengatakan nikmatan maghbunun fi makasirun nas. Dua nikmat yang banyak manusia merugi. As-sehat wal faragh. Nikmat sehat, nikmat faragh, luang waktu. Badan masih sehat, mata masih awas, baca Quran. Coba kata gabur, jadi alasannya aku tak baca lagi. Video ini kecilan tulisannya. Tahulah tuh, kirikan dulu. Dah kalau baca Quran aja, mumpung masih sehat. Kalau kita tak nadarkan diri kita, berapa banyak orang yang basirul ain, orang yang buta, tapi mereka menghafal Quran dan baca Quran pakai huruf braille. Buta nih, baca Quran, dan kita tidak buta. Kamu udah baca Quran? Berarti lagi uangnya, apa nak nunggu buta dulu? Nunggu buta dulu, Allah. Kalau waktu, nah. Macam tadi, duduk belakang berjam-jam, tahan. Tak tahu yang boleh ceritanya, putus nyambung, kadang-kadang iktikaf, rutin di warung. Istiqomah di warung, istiqomah. Sampai punya warung pegel. Ya, istiqomahnya kau sini, mau nak jualan. Oh, udah datang, penuh. Banyak kami, Pak Aida, lagi situ. Habis dia kau yang dalam. Duduk belakang berjam-jam, rutin, besok dia lagi di situ.
lusuh dia lagi situ. Jangan-jangan meninggal situ juga. Etika dari pagi ke jam 8 teh istiqomah, jam 12 baru berhenti. Jam 8 apa 12? 8 jam 8 dulu berhenti jam 12. Coba kalau dimanfaatkan di muka Quran selepas tadi, tidak mungkin sampai. Dan ini barokah luar biasa, dijamin oleh Nabi. Baca oleh kamu Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi pemberi syafaat. Apa syafaat? Nulungi kita. Dia mati-matian nulungi kita karena kita mati-matian menjaga dia, membaca dia. Ya Allah, aku pasang badan di sini ketika lu, aku pasang badan, nama jagonya, aku minta dia masuk dulu. Ngapa pada mela-mela dia? Dia itu dalam maco aku ya Allah. Allah Maha tahu. Di ashabi, apa ashab? Kawan dekat. Nah, sahabat bagi sahabat dekatnya Quran. Makanya itu dengan Quran jangan jauh-jauh. Jangan nunggu mati baru minta bacakan Yasin. Galak-galakan baca Yasin sebelum mati. Baca Yasin. Mendak baca juga kita dawamkan misalnya surah-surah pendek seperti baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rumah yang dibaca Quran, rumah kita akan terang, rezeki kita bakal ngalir, jangan takut. Quran itu diantara sebab rezeki. Buktinya Ustaz, mana banyak ilmu? Mana duit? Ustaz banyak duit, alhamdulillah. Doa tambah banyak lagi, amin. Ada dari barokahnya Al-Quran, dan mudah-mudahan insya Allah tidaklah berakhir Ramadan pada waktu tahun ini kecuali kita minta kepada Allah, ya Allah cintakan kami dengan Quran dan jadikan Quran cinta sama kami. Kalau kita pengen nak tengok apakah Allah cinta sama kita, apakah Nabi cinta sama kita, atau kita juga cinta sama Allah, cinta sama Nabi, jingoklah kita dengan Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, wahyu Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita merasa bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, maka di antara bukti cinta itu adalah kita jangan lagi meninggalkan macam niatlah dari sekarang, ya Allah jadikan kami ahlul Quran, ahlul Quran wa khassatu, pembaca pencinta Al-Quran yang sejati. Hingga kaget kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi itu kenal sama kita. Karena apa? Cahaya Quran ada di lain kita. Cahaya Quran ada di wajah kita. Al-Quran juga menyambut kita dari syafaatnya tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Pahala itu. Tapi kalau bulan Ramadan dikalikan berapa banyaknya keberkahan yang Allah limpahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna dan kita mengharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan. Yang sakit insya Allah dari keluarga kita, sahabat anggota kita, dengan berkat kita berkumpul di majelis ini, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan, amin ya rabbal alamin. Juga kita kirimkan doa-doa kepada guru dahulu kita, almarhum Kiai Haji Ustaz Nawawi Al-Hafidh
dan semua guru-guru kita yang sudah wafat, insya Allah Allah kirimkan pahala kebaikan malam ini ke kubur mereka, ke arwah mereka, menjadi sebab curahan rahmat Allah untuk mereka semuanya. Orang tua kita doakan yang masih hidup panjang umur sehat afiat ini, yang sudah wafat kita harapkan mereka juga diangkat Allah derajatnya dengan sebab Al-Quran, dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW dan hamba-hamba Allah dicintai Allah di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa nar, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نافعا حمدا يغفر ما يكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحمد عليك انك وثنيت على نفسك فلك الحمد كما تفضل الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوم وترجم الصعوب على اله وصحبه واليه المسلمون. اللهم ارزق الازياء بالدين وبركه العمر وصحه الجسد وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والعفو عن الحساب وامان من العذاب ونصيب من الجنه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم يا رب يا رحيم. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا محبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انت رب كل شيء وقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسالنا عن شيء. يا محمد الحوال حول حالنا الى احسن حال. اللهم يا خالق الفرقان ومنزل القران بالحكمه والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وعلى الانس والتوقيع وتلاوه القران واحفظ من جميع الذنوب والاثام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه برحمتك يا ملك الملك. فيسر لنا ما نحن فيه من صبر وما نطلب من حوائجنا وقرب من سفاد وسلمنا من العلم والافات. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يكون برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فرج